warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, maskapai 6R kembali membuka rute penerbangan dari Bandara Haji Hasan Sampit menuju Surabaya atau sebaliknya. Mulai beroperasi sejak 13 September, maskapai tersebut menjanjikan harga tiket lebih murah. Dibukanya rute penerbangan Sampit Surabaya ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara 6R dengan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Habaring Hurum. Kegiatan pada Senin pagi itu disaksikan Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur. 6R sebelumnya pernah melayani rute penerbangan Sampit Surabaya, namun terhenti sebelum COVID-19. Kali ini maskapai tersebut kembali membuka penerbangan menggunakan pesawat Boeing dengan kapasitas 120 penumpang. Pesawat 6R dijadwalkan mulai beroperasi di Bandara Haji Hasan Sampit pada 13 September mendatang. Pihak maskapai menjanjikan jika harga tiket termahal untuk rute penerbangan tersebut adalah sebesar 1,2 juta rupiah. Sebelum Pemda ini kerjasama dengan kita pun, kita sudah dapat izin karena kita sudah tahu ini rutenya bakal cukup bagus ya. Jadi kita sudah efektif tanggal akhir pergantian season dari summer ke winter itu sudah dapat izin dari perhubungan. Tapi untuk tanggal 13 ini sampai ke akhir Oktober ya, sebelum pergantian season kita baru terbangin 2 kali, sambil kita lihat dulu sikonnya ya. Jadi ini sebagai jembatan untuk menuju reguler. Jadi kayak perkenalan lah. Jadi setelah ini kita jalanin, nanti regulernya pas full itu di akhir Oktober. Pak, kalau terkait harga sendiri Pak? Harga kita memang paling tinggi itu sekitar 1,2 lah, kepala 1,2, tapi komanya itu berapa saya kurang. Sebagai transportasi udara, 6R hadir dengan harga lebih terjangkau, sebab selama ini harga tiket dengan pesawat jenis ATR yang beroperasi di Sampit mencapai hingga 2,6 juta rupiah. Haliki Nur berharap hadirnya 6R berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Karena selama ini kan diterbangi oleh ATR. ATR itu muatan tidak banyak dan harga tiket juga mahal. Waktu tertinggi kemarin sampai 2.600.000. Nah ini sementara masyarakat kita di Kotim ini lebih banyak yang berbisnis atau berniaga dengan pihak Jawa Timur, karena ini Surabaya dan sekitarnya. Nah kita berharap kalau menunggu reguler itu kemungkinan Desember principal, kalau enggak di Januari. Sementara kebutuhan itu mendesak sekali. Dengan kerjasama dengan 6R ini tidak ada lagi kendala hambatan, sehingga dan tadi saya minta tiketnya ya kalau bisa 1.200.000, 1.300.000, di bawah 1.500.000. Tapi tadi beliau kapan perlu 1.200.000 Pak Bupati. Nah artinya lebih dari 50% penurunan harga itu. Dan muatannya pun 120 kan, lebih besar. Sebagai tahap awal, penerbangan Sampit Surabaya hanya beroperasi 2 kali dalam seminggu. Nantinya mulai akhir Oktober, jumlah penerbangan akan ditambah menjadi 4 kali dalam seminggu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Informasi berikutnya, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur meminta agar pengurus Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia setempat dapat memajukan dan meningkatkan prestasi cabang olahraga bulu tangkis. Belum lama ini pengurus baru PBSI Kota Waringin Timur resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi PBSI Kalimantan Tengah Sugianto. Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur. Dalam kesempatan tersebut, Haliki Nur menyebut jika Kota Waringin Timur memiliki potensi besar pada cabang olahraga bulu tangkis. Bahkan Kota Waringin Timur pernah disegani di Kalimantan Tengah pada cabang olahraga tersebut.
Namun seiring berjalannya waktu dan berbagai kendala, membuat kejayaan cabang olahraga bulu tangkis di Bumi Habaring Hurung meredup. Untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis di Kota Waringin Timur, ia meminta agar pengurus baru PBSI segera menyusun program kerja, khususnya terkait pembinaan terhadap atlet serta penjaringan bibit-bibit atlet berbakat sebagai regenerasi. Dengan pengurus yang baru ini, apalagi saya lihat banyak yang muda-muda, yang tentunya masih punya ide-ide, punya inovasi, punya gagasan, itu nanti bagaimana ke depan. Bulu tangkis ini kan turun disegani, sama dengan bulu bola kita yang dulu Persesam kan dikenal di Kalimantan Tengah. Bulu tangkis juga begitu. Nah, harapan saya dengan pengurus yang baru, tapi saya yakin, karena beliau ini di samping pelatih, saya kenal bapaknya, di samping pelatih dia juga punya fasilitas. Jadi otomatis itu akan mengundang anak-anak untuk bisa. Nah, kita ingin tidak hanya bermain, tapi bagaimana mereka punya prestasi. Kita akan membina seluruh cabang olahraga prestasi melalui KUNI. Haliki Nur juga menyampaikan bahkan pihaknya berencana meningkatkan fasilitas olahraga bulu tangkis melalui bantuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ia menginginkan Kota Waringin Timur memiliki fasilitas olahraga berstandar nasional. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, mengganti pimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit. Ia berharap pimpinan yang baru mampu meningkatkan kinerja agar pelayanan di rumah sakit semakin baik. Pertanggal 1 September 2024, pucuk pimpinan RSUD Dr. Murjani Sampit resmi berganti. Jabatan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit yang sebelumnya dijabat oleh Dr. Sutrisno diganti oleh Dr. Yulia Noviani. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, belum memilih pejabat definitif untuk menduduki jabatan Direktur Rumah Sakit. Haliki Nur masih mengevaluasi karena ia menginginkan direktur definitif benar-benar bisa membawa perubahan besar dalam peningkatan pelayanan. Meski begitu, di bawah kepemimpinan Dr. Yulia sebagai pelaksana tugas, mampu meningkatkan kinerja dan membawa Rumah Sakit Kebanggaan Kota Waringin Timur lebih maju, serta lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga saya menunjuk Dr. Yuli yang saya anggap masih muda dan juga cukup energik. Harapan saya itu melanjutkan yang sudah ada dan meningkatkan itu. Bahkan mungkin ada beberapa yang saya inginkan, misalnya operasi pasang ring jantung, kalau bisa, sudah bisa kita. Harapan saya bisa di Murjani Sampit. Begitu juga penambahan cuci darah yang saat ini dikeluhkan oleh warga karena memang antriannya panjang, bahkan orang Seruyan ada yang antri di sini untuk cuci darah. Nah, harapan kita ke depan itu secara bertahap bisa kita penuhi. Haliki Nur berharap ada penambahan layanan terutama cuci darah yang saat ini mengalami antrian panjang. Ia bertekad secara bertahap akan memenuhi seluruh jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit sehingga masyarakat bisa lebih mudah dalam mendapat pelayanan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, DPRD Kota Waringin Timur mendukung pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menghadirkan maskapai 6R untuk membuka rute penerbangan di Kota Sampit. Sebab harga tiket yang ditawarkan 6R jauh lebih murah dari yang selama ini ada. Tingginya harga tiket pesawat di Bandara Haji Hasan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, menjadi keluhan banyak masyarakat pengguna jasa transportasi udara tersebut. Selama ini harga tiket pesawat jenis ATR yang ditawarkan oleh salah satu maskapai dengan rute Sampit Surabaya terbilang mahal, bahkan mencapai hingga 2,6 juta rupiah. Berkat upaya yang telah dilakukan, pemerintah Kota Waringin Timur dapat kembali menghadirkan maskapai 6R untuk membuka rute penerbangan Sampit Surabaya dengan harga jauh lebih murah, yaitu 1,2 juta rupiah untuk harga tertinggi. Hal itu tentunya mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Waringin Timur yang selama ini cukup banyak menerima keluhan masyarakat terkait tingginya harga tiket pesawat. Kami mendukung dengan adanya tambahan
MOU dengan NAM, semoga ini nanti tetap seperti yang kita harapkan, masyarakat harapkan nanti dari harga tiket, terus untuk perjalanannya juga tidak ada hambatan. Mudahan lancar sampai selesai. Harga tiketnya kan informasinya 1,2. Ya. Itu udah, menurut Ibu udah murah? Sudah murah lah daripada yang 2 lebih kan, wing 2 lebih, terus pakai maksudnya bagasinya kita beli lagi itu. Kalau wing ini mudah-mudahan di 6 ini tetap harga itu ya mudah-mudahan bisa turun lagi. Tapi itu udah standar lah kalau menurut kami. Pesawat jenis Boeing milik 6R dijadwalkan mulai beroperasi pada 13 September. BUMD Habaring-Hurung juga telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan pihak maskapai 6R. Mashud Badarudin, Hayat. Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor segera diberlakukan di kawasan Taman Kota Sampit. Hal ini pemirsa untuk memberikan ruang publik bagi masyarakat yang ingin berolahraga. Sudah sejak lama kawasan Taman Kota Sampit menjadi area berolahraga bagi banyak warga, terutama pada Minggu pagi. Di samping itu juga telah tumbuh perekonomian masyarakat dengan hadirnya banyak pedagang yang berjualan pada Minggu pagi. Namun karena masih banyak kendaraan bermotor yang melintas termasuk mobil, membuat warga yang beraktivitas merasa was-was, khawatir menjadi korban kecelakaan. Pemerintah Kota Waringin Timur akhirnya memberlakukan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dimulai pada 8 September. Berlaku setiap minggu, kegiatan berlangsung pukul 5.30 hingga 8.30 pagi. Penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor bertujuan memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk berolahraga. Pemerintah juga akan menata pedagang yang berjualan di sekitar area Taman Kota Sampit agar lebih tertib dan rapi. Kita ingin memberikan ruang, karena kan di Kotim ini kan terbatas ya. Alternatifnya karena di Taman Kota itu jantung kota gitu. Mudah aksesnya untuk didatangi. Kita ini sebenarnya mengakomodir orang olahraga yang melaksanakan, bukan pedagang sebenarnya. Pedagang ini tambahan ya, karena memang harus kita atur juga. Kalau tidak kita atur kan semeraut di sana. Kita ingin menjamin bahwa kegiatan aktivitas olahraga di sana itu nyaman gitu, aman, nyaman gitu. Ini kan kadang olahraga bisa di belakang ada mobil lah, ada sepeda motor, bahkan kalau ada truk. Nah ini kan luar biasa gitu. Ini yang harus kita, artinya kita tata gitu. Ya kan teman-teman yang berolahraga atau masyarakat Kotim kan enak juga gitu. Tidak kena asap knalpot, ya kan. Kemudian juga mungkin trekking yang dilalui itu juga tidak ada hambatan gitu kan. Parkir kendaraan bermotor juga akan ditata agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, baik itu yang ingin berolahraga maupun sekedar berwisata kuliner sambil menikmati keindahan Taman Kota Sampit. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, atlet drum band Kalimantan Tengah dilepas untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Medan dan Sumatera Utara. Setelah menjalani latihan panjang, mereka optimis akan meraih minimal 2 medali emas. Sebelum bergabung dengan atlet cabang olahraga lainnya dari kontingen Kalimantan Tengah, Senin siang, atlet drum band Kalimantan Tengah yang didominasi warga Kota Waringin Timur diberikan pembekalan oleh Bupati Halikinur. Agar dapat tampil maksimal dan menghasilkan yang terbaik, 28 atlet tersebut diminta selalu menjaga kesehatan fisik dan psikis. Menurut salah seorang atlet bernama Rahmadoni, persiapan untuk mengikuti PON telah matang. Mereka akan bertanding untuk memperebutkan 17 medali emas.
Dengan persiapan yang sudah sangat matang dan latihan rutin yang dilaksanakan dalam beberapa bulan terakhir, mereka optimis dan yakin dapat membawa pulang minimal 2 medali emas. Yang diperebutkan itu ada 17 medali dari 17 cabang olahraga. Dan kalau untuk target dari provinsinya tersendiri itu ada 2 emas. Kalau Abang sendiri sebagai salah satu atlet, gimana Bang dengan target 2 medali itu bisa tercapai kah Bang kira-kira Bang? Insya Allah bisa tercapai. Kalau bisa lebih dari itu bisa. Untuk cabang yang atau mata lomba yang diunggulkan apa Bang? Kalau mata lomba yang diunggulkan itu ada di LKKB Mix, terus ada LBJP Putra, terus ada di lomba unjuk gelar dengan di lomba berbaris. PON di Medan dan Sumatera Utara dimulai pada 8 September. Drum Band Kalimantan Tengah akan bertanding dengan 8 provinsi lainnya yang sebelumnya lolos babak kualifikasi di Yogyakarta. Cabang olahraga drum band adalah cabang olahraga yang tidak terukur. Jadi untuk mencapai suatu prestasi kita mengandalkan wasit. Jadi untuk nilai 2 medali emas itu sudah kita perhitungkan karena dari tuan rumah pun sudah mempersiapkan secara matang, demikian juga yang lain-lain juga untuk memperebutkan 17 medali emas, sehingga dari KONI Kalteng kita dapat target 2 medali emas. Ya mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Bupati, kita bisa melebihi target yang diberikan oleh KONI. Jadi catatan kami adalah mending kita targetnya 2 tapi berhasil mendapatkan lebih dari 2 daripada kita target banyak tapi tidak sampai kita mencapainya. Dari babak kualifikasi yang sudah dilalui, Yogyakarta serta Jawa Timur dinilai menjadi musuh terberat dalam cabang olahraga drum band tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Kota Waringin Timur, Julian Sah ditetapkan sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kota Waringin Timur periode 2024-2029. Penetapan dilakukan berdasarkan rekomendasi partai politik. Pasca pelantikan anggota DPRD Kota Waringin Timur periode 2024-2029, lembaga legislatif tersebut masih menyusun struktur organisasi, salah satunya penetapan pimpinan definitif. Ketua sementara DPRD Kota Waringin Timur, Rini, mengatakan penetapan pimpinan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari partai politik peraih jumlah kursi terbanyak. Penetapan bisa dilakukan bertahap sesuai rekomendasi yang diterima. Saat ini baru ada 1 partai politik yang telah memberikan surat rekomendasi, yaitu Partai Gerindra untuk jabatan Wakil Ketua 1. Berdasarkan surat rekomendasi itu, DPRD Kota Waringin Timur melalui rapat paripurna menetapkan Julian Sah sebagai Wakil Ketua 1. Definitif Wakil Ketua 1 dari Partai Gerindra. Jadi tadi sesuai aturan di tatip kami harus memparipurnakan. Terus hasilnya gimana? Udah. Baru 1 Ibu yang dapat rekomendasi. Ya. Untuk yang ketuanya sendiri? Belum. Kami udah sampaikan tadi, udah telepon, udah kebetulan Pak Bupati Ketua DPC kami ternyata sudah disampaikan ke DPD, tunggu dari DPP. Mudah-mudahan secepatnya karena kami belum sempat perubahan, kemarin belum sempat membahas. Berarti yang belum merekomendasi Golkar dengan PDI Perjuangan. Rini menambahkan pihaknya terus mendorong agar partai politik lain yaitu PDI Perjuangan dan Golkar untuk segera memberikan rekomendasi pimpinan definitif. Tanpa pimpinan definitif, maka pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD belum bisa dilaksanakan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah Nadal Syah alias Koyem dan Supian Hadi atau SHD belusukan ke PPM Sampit. Pasangan ini berkomitmen akan meningkatkan perekonomian di Kalimantan Tengah. Kehadiran Nadal Syah dan Supian Hadi pada Senin siang disambut antusias pedagang dan pengunjung PPM Sampit. Banyak warga mengajak bersuah foto, terutama bersama Supian Hadi yang merupakan mantan Bupati Kota Waringin Timur 2 periode.
Nadalsa dan Supian Hadi hadir untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, terutama terkait kondisi PPM dan perekonomian masyarakat. Tidak sedikit warga yang menginginkan pasangan itu terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Namun mereka juga berharap aspirasi yang disampaikan bisa terrealisasi. Menurut kami sebagai warga Kabupaten Kota Waringin Timur, bagus Sidin jadi wakil gubernur. Mudah-mudahan Kotim maju. Selama ini kan kita kada pernah wakil gubernur dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Alhamdulillah hari ini Abang Nadalsa menggandeng SHD untuk jadi wakil gubernur Kalimantan Tengah dari Kota Sampit. Kedepannya seumpama Sidin terpilih, paling tidak memperhatikan nasib di Kotim, walaupun Sidin kan di provinsi gitu nah. Jadi memperhatikan kami yang berada di pasar pedagang khususnya, seperti dulu waktu Sidin menjabat kan Sidin memperhatikan kami pedagang dulu. Dalam pedagang disejahterakan, ditata lagi cara-cara pasar, dalam penataan pedagang, tidak ada pedagang liar, juga jalan-jalan sudah diperbaiki, terutama pasar yang sudah kami diam di sini, pasar PPM, kayaknya tidak diperhatikan dengan adanya, coba lihat aja, terlalu kumuh kan. Nah, banyaknya lubang-lubang atas fasilitasnya, cuma itu aja harapan kami. Di sela-sela aktivitasnya kepada sejumlah awak media, Nadalsa mengatakan ekonomi menjadi salah satu prioritas pembangunan jika mereka terpilih. Mereka berkomitmen meningkatkan perekonomian Kalimantan Tengah dengan berbagai upaya, mulai dari peningkatan infrastruktur penunjang termasuk fasilitas lainnya. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat untuk mendukung kami berdua sangat baik. Dan mereka juga ada usulan-usulan seandainya kami terpilih nanti, kami catat, dan insya Allah itu usulan yang sangat realistis dan bisa diakomodir kalau kami terpilih nanti. Ya, kita untuk meningkatkan ekonomi ini kan banyak faktor-faktor yang harus kita tingkatkan, dari segi infrastruktur, sarana prasarana, istilahnya di bidang usahanya, bermacam-macam lah. Itu salah satu yang pertama untuk kita meningkatkan ekonomi di Kalimantan. Nadalsa dan Supian Hadi telah mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah. Mereka diusung PDI Perjuangan, Demokrat, P3, Hanura, dan Partai Garuda. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.